Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan paradigma entrepreneurship, kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan, startup, bisnis model, dan team foundation. Pertama yaitu konsep dan paradigma entrepreneurship. Terdapat 3 poin. Yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, paradigma kewirausahaan. Yang ketiga, pentingnya kewirausahaan. Yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan didefinisikan sebagai tindakan yang tidak umum dilakukan dalam kegiatan bisnis rutin, tetapi merupakan fenomena yang muncul dalam aspek-aspek kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kepemimpinan dan bagaimana individu atau organisasi dapat mengambil inisiatif untuk menciptakan nilai. Kewirausahaan juga dianggap sebagai jembatan atau antara masyarakat secara keseluruhan, khususnya aspek ekonomi masyarakat dan lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan. Yang kedua yaitu paradigma kewirausahaan. Paradigma kewirausahaan mencakup pengambilan inisiatif, pengorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengubah situasi dan sumber daya menjadi sesuatu yang menguntungkan, dan penerimaan risiko atas kegagalan. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang menciptakan nilai, tetapi juga tentang bagaimana individu atau organisasi dapat menghadapi dan mengatasi risiko. Robert C. Rostan mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses dinamis yang penciptaan kekayaan. Kekayaan ini dibuat oleh individu yang mengambil risiko besar dalam hal ekuitas waktu atau komitmen untuk memberikan nilai untuk produk atau layanan tertentu. Selanjutnya ada pentingnya kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan global dan tantangan ekonomi, seperti yang dialami oleh Indonesia. Dengan fokus pada penerapan teknologi terkini dan investasi pada tenaga kerja, kewirausahaan dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan. Namun kebijakan dan cara pandang yang berfokus pada penerapan teknologi terkini dan investasi pada tenaga kerja telah menimbulkan kebijakan yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan peningkatan jumlah pengangguran. Kewirausahaan dengan definisi dan paradigma yang komprehensif menjadi kunci untuk menciptakan nilai, mengatasi risiko, dan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Pendidikan kewirausahaan yang komprehensif dan inovatif menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Selanjutnya yaitu kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Yang pertama ada kreativitas dalam kewirausahaan. Terdapat menemukan peluang baru, yaitu kreativitas membantu pengusaha untuk melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Ini bisa berupa ide produk atau layanan baru, pasar yang belum tersentuh, atau cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yaitu yang kedua juga ada pemecahan masalah. Kewirausahaan seringkali berhubungan dengan menemukan solusi untuk masalah yang ada. Dengan berpikir kreatif, pengusaha dapat menemukan cara-cara baru untuk mengatasi hambatan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Itu ada diferensiasi dari pesaing, yaitu dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kreativitas membantu bisnis untuk bersaing dengan cara yang unik. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. Kreativitas memainkan peran penting dalam menghasilkan inovasi produk dan layanan. Ide-ide kreatif mengarah pada pengembangan produk yang lebih baik, layanan yang lebih efisien, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Lalu ada mendorong pertumbuhan. Bisnis yang mampu berinovasi dan berkreativitas cenderung memiliki peluang pertumbuhan yang lebih besar. Ide-ide baru dapat membuat bisnis untuk memperluas pasar, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan pendapatan. Lalu ada poin kedua yaitu inovasi dalam kewirausahaan. Terdapat pengembangan produk dan layanan, yaitu inovasi adalah proses pengubahan ide kreatif menjadi produk atau layanan yang bermanfaat dan bernilai. Selanjutnya ada proses bisnis yang efisien, yaitu inovasi tidak hanya terbatas pada produk atau layanan, tetapi juga mencakup cara kerja sebuah bisnis. Pengusaha inovatif mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan, yang artinya lingkungan bisnis selalu berubah dan inovasi memungkinkan pengusaha untuk beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya ada kolaborasi jaringan. Inovasi juga dapat terjadi melalui kolaborasi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis, universitas, atau pusat riset. Mengakses sebagai sumber ide dan pengetahuan membantu memperluas pandangan dan meningkatkan potensi inovasi. Slide selanjutnya yaitu startup.
Startup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang baru memulai didirikan dan seringkali beroperasi dalam fase pengembangan atau pertumbuhan awal. Biasanya, startup ini didirikan oleh satu atau beberapa orang yang memiliki ide atau konsep baru untuk produk atau layanan yang belum ada di pasar, atau mereka ingin menyediakan solusi yang lebih baik untuk masalah yang ada. Ciri dari startup yaitu pertama, inovatif dan berorientasi pada solusi. Startup seringkali muncul dengan ide atau konsep baru yang inovatif. Mereka berfokus pada solusi untuk masalah yang ada, atau menciptakan produk baru atau layanan yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, ada pertumbuhan cepat. Salah satu tujuan utama dari sebagian besar startup adalah pertumbuhan yang cepat. Mereka ingin memperluas pasar mereka, menarik lebih banyak pelanggan, dan mencapai skala yang lebih besar dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, ada bisnis berbasis teknologi. Banyak startup beroperasi dalam industri teknologi, seperti perangkat lunak, aplikasi mobile, e-commerce, atau teknologi medis. Mereka sering menggunakan teknologi sebagai inti dari produk atau layanan mereka. Yang keempat, ada model bisnis yang disruptif. Startup seringkali mengusung model bisnis yang berbeda atau disruptif, yang menantang status quo di pasar. Contohnya adalah model bisnis berlangganan, pembagian ekonomi, atau pemakaian teknologi blockchain. Yang kelima, ada berorientasi pada pasar, yaitu startup berusaha untuk memahami pasar mereka dengan baik. Mereka melakukan riset pasar yang cermat, berinteraksi dengan calon pelanggan, dan berusaha untuk memahami kebutuhan serta preferensi mereka. Yang keenam, yaitu fleksibel dan adaptif, yaitu lingkungan startup sering berubah dengan cepat. Karena itu, startup perlu menjadi fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan pasar, kebutuhan pelanggan, atau teknologi baru. Slide selanjutnya yaitu model bisnis. Model bisnis adalah kerangka strategis yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan, mengirim, dan menangkap nilai dari pelanggan. Ini adalah cara perusahaan merancang cara kerjanya untuk mencapai tujuan finansialnya, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. Ada berbagai jenis model bisnis yang digunakan oleh perusahaan, tergantung pada industri pasar dan tujuan bisnisnya. Model bisnis umum ada 6, yaitu pertama, penjualan langsung. Penjualan langsung ini yaitu tanpa perantara, pelanggan membayar harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan produk atau layanan tersebut. Yang kedua itu ada berlangganan. Pelanggan membayar biaya berlangganan reguler untuk mendapatkan akses terus-menerus ke produk atau layanan. Lanjut selanjutnya ada freemium, yaitu model ini menawarkan produk atau layanan dasar secara gratis kepada pelanggan, tetapi menawarkan versi yang lebih canggih atau fitur tambahan dengan biaya langganan. Pengguna dapat meningkatkan ke versi premium untuk mendapatkan manfaat tambahan. Yang keempat ada pendapatan berbasis iklan atau advertising base, yaitu perusahaan menawarkan produk atau layanan secara gratis kepada pengguna, namun mendapatkan pendapatan dengan menampilkan iklan kepada pengguna. Lanjut selanjutnya ada marketplace, yaitu platform yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi langsung. Perusahaan mengambil komisi atau biaya transaksi dari setiap penjualan yang terjadi melalui platformnya. Contohnya termasuk Amazon, eBay, dan Airbnb. Lalu yang terakhir yaitu model premium marketplace, yaitu gabungan antara model premium dan marketplace, di mana platform memberikan layanan dasar secara gratis kepada penjual dan pembeli, tetapi menawarkan fitur premium dengan biaya tambahan. Selanjutnya yaitu team foundation, yaitu landasan tim. Landasan tim mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari kerjasama dan kinerja tim yang sukses. Ini adalah fondasi yang dibangun oleh anggota tim untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama secara efektif, produktif, dan harmonis. Landasan tim yang penting untuk diperhatikan itu ada 6. Yang pertama ada komunikasi yang terbuka dan jelas. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk keberhasilan tim. Anggota tim harus bisa berkomunikasi secara terbuka, jelas, dan teratur. Yang kedua ada kepercayaan dan ketergantungan. Anggota tim harus mempercayai satu sama lain dan memahami bahwa masing-masing memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Mereka harus bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Yang ketiga ada tujuan dan visi misi bersama, yaitu tim yang sukses memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bersama dan visi yang ingin dicapai. Semua anggota tim harus berkomitmen untuk mencapai tujuan ini dan memiliki visi yang sama tentang keberhasilan. Yang keempat ada kerjasama dan keterbukaan.
Kerjasama tim efektif membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan. Anggota tim harus siap bekerja sama, berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta menerima berbagai ide dan sudut pandang. Yang kelima, ada pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota tim harus mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Hal ini membantu menghindari tumpang tindih, mengurangi konflik, dan memastikan bahwa semua aspek pekerjaan tercakup. Yang keenam, ada kemampuan mengelola konflik. Konflik dalam tim adalah hal yang normal, tetapi penting untuk mengelolanya dengan baik. Anggota tim harus dilengkapi dengan keterampilan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan menjaga hubungan yang aktif serta positif. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.